tua, si budak tua itu gaul siswa anak muda terus katanya gitu ya kira. Jadi dari tokoh pemuda tapi sudah tua ya kan. Anak ini bandelnya dari kecil, bandelnya dari kecil karena usianya sekitar 50 tahun. Kita kasih tahu sebagai contohnya, jadi hobinya main, jalan-jalan, jeng-jeng, kemudian gaul, bahasanya jadi tokoh pemuda yang berpengaruh lah bahasanya begitu. Terus sampai usia itu hanya dia. Tetapi sampai akhir hayat, ya mohon maaf, beliau itu secara ekonomi dengan tanda kutip kurang bagus. Ya kerjaannya salah-salah. Bahkan rumahnya itu sangat sederhana. Itu pun pengasihan orang tua, gak bisa beli rumah sendiri. Gara-gara ketika masa mudanya dia terlalu terlena menikmati masa mudanya, malas belajar, malas sekolah, malas bekerja, hobinya tidur dan main, hobinya. Dan ini saya kasih contoh supaya jangan ditiru oleh adik-adik semua. Jadi kalau kita punya hobi seperti itu, tidur, main, malas, tidur, main, malas, maka yang terjadi kita tidak menjadi orang yang punya masa depan. Itu besok kalau sudah dewasa, waktunya usia kerja, itu gak kerja, ya toh? Kira-kira ada gak mertua yang mau ngangkat dari menantunya? Nanti gak kerja nih misalnya, kira-kira ada yang mau ngangkat dari ganteng nih orangnya ganteng sekali, ya toh? Kalau Fardan kalah gantengnya, karena putih, tinggi, gede dia sangat ganteng. Jadi kalau bahasanya waktu di sono itu maco, kemudian kalau sama perempuan waktu masih mudanya itu pria idaman. Itu karena ganteng. Tapi karena posisinya tadi dia nggak kerja, kemudian masa mudanya malas-malasan dan seterusnya, sehingga masa depannya agak suram. Adik-adik, saya pesan jangan menjadi orang yang seperti ini. Makanya gambarin dalam Al-Quran tadi, wa yaquluna kama taqulul an'am, yatamatta'una wa yaquluna kama taqulul an'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, wan naru maswal lahum. Orang-orang yang seperti ini neraka adalah tempat kembali. Sudah di dunia ini melangsak, di akhirat juga melangsak. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian yang kedua, Allah sampaikan dalam surah 45 ayatnya 24. Surah 45 itu surat Al-Jathiyah. Firman Allah, orang yang dia tidak punya agama, gak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan bahwa hidup itu hanya sekedar hidup. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma tuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun. Ini orang-orang yang punya pikiran seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi dia merasa hidupnya sekedar hidup saja, gak ada tujuannya, gak tahu akan kemana. Mereka berkata kehidupan ini adalah sekedar kehidupan dunia. Namutu, kami mati, wa nahya, dan kami hidup, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang menghentikan kami, yang membuat kami mati kecuali hanya sekedar waktu, hanya sekedar masa. Itu bahasa mereka. Wa ma lahu bidzalika min ilm. Mereka mengatakan itu karena dia tidak punya ilmu. Inhum illa yadhunnun. Yang mereka katakan itu karena mereka hanya sekedar menyangka saja, hanya sekedar mengira-ngira saja, kira-kira. Jadi banyak orang yang sudah pernah seperti itu semenjak zaman dahulu. Dia tidak punya Tuhan, tidak punya Allah Subhanahu wa taala, hidup hanya sekedar hidup ya begini. Dan tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali hanya sekedar waktu saja. Dia tidak mengakui keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih? Orang-orang ateis, gak punya Tuhan, orang-orang
komunis, yang nggak punya agama, itu ada di dalam ayat ini. Dan adik-adik jangan menjadi orang yang seperti ini. Karena yang namanya kematian itu pasti datang. Betul nggak? Ada yang nggak yakin akan mati? Ada? Ya, adik-adik semuanya. Makanya ketika kita tahu bahwa kita ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita ini pasti memiliki sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk itu apa? Sifatnya makhluk itu yang pertama adalah lemah. Makanya kalau adik-adik nonton film animasi ada namanya Superman, Batman, apa namanya kalau itu manusia petir, apa lagi? Buluk misalnya. Itu cuman fiksi. Tak ulangi, cuman fiksi. Ada nggak kira-kira Superman di dunia ini? Ada nggak? Nggak ada. Batman ada nggak kira-kira? Belum ada nggak? Itu fiksi kalangan manusia. Kan tadi aku kan bayangin itu. Umpama saya jadi Superman, saya akan terbang, saya akan tolong orang lain. Pernah bayangin itu nggak? Itu fiksi. Andaikan saja dia belum itu yang ambil pacar saya hajar. Nah, gambar gitu gak kira-kira? Ya. Jadi manusia itu punya sifat yang namanya lemah. Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 28. An-Nisa itu surat keempat ayat 28. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan meringankan urusan kalian. Yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan Allah menciptakan manusia ini dalam kondisi lemah. Adik-adik semuanya, kalau pas olahraga capek kan? Capek itu tandanya lemah. Adik-adik kalau habis begadang paginya ngantuk nggak? Wah, siapa yang ngerti? Ngantuk itu tandanya kita lemah. Ya kan? Adik-adik pas puasa lapar nggak? Lapar itu tandanya manusia diciptakan di dunia ini lemah. Makanya jangan sekali-kali menjadi orang yang takabur, yang sombong. Kita lemah. Dan kita diciptakan oleh Subhanahu wa taala ini dalam kondisi fitrah. Semuanya sama. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumaddisanihi fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumaddisanihi. Jadi semua bayi yang baru lahir itu semuanya suci. Ada suci semua nih. Bapaknya yang menjadikan dia menjadi seorang muslim atau menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani atau seorang Majusi. Nah, makanya untuk kedepan setelah lahir itu suci, itu tergantung kita belajarnya gimana. Ya kan? Ayo jangan ngobrol sendiri, saya ngobrol katanya. Jangan ngobrol sendiri. Jadi kita ini secara fitrah semuanya sama. Bayi yang suci. Kemudian kita yang membentuk diri kita sendiri, kita menjadi seperti apa? Tergantung belajar kita. Makanya adik-adik, belajar itu, kegiatan sehari-hari kita itu menentukan masa depan kita. Suatu saat nanti kita akan menjadi seperti apa. Ya, sama-sama di sekolah yang sama, bisa jadi SD-nya sama, bisa jadi SMP-nya sama, bisa jadi SMA sama, tetapi akhirnya mereka mempunyai profesi yang berbeda-beda. Betul nggak? Makanya jangan sekali-kali pernah mengecilkan orang lain atau membuli temennya. Wah, kamu bodoh, masa matematika dapat 5? Gak boleh begitu. Karena masing-masing orang potensinya beda.
Ada yang potensinya matematikanya bagus, sainsnya bagus. Ada orang yang hobinya olahraga, ada orang yang hobinya musik, ada orang yang hobinya nari, nyanyi, hobinya beda-beda. Dan orang itu masing-masing mempunyai muyul kecenderungan yang berbeda. Betul nggak? Ada yang hobi olahraga? Apa yang hobi olahraga aja? 1, 2, 3 doang. Yang hobi belajar, membaca. Yang hobi membaca, acuh. Ada kuis, dan hobi membaca. Enak? Ada yang hobi nyanyi. Siapa yang nyanyi? Acuh, yang nyanyi perempuan. Nggak ada. Hobi ini bisa dilihat ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan. Contoh misalnya, orang yang hobi olahraga itu biasanya cara belajarnya kinestetik, dari gerakan. Dan itu ketika dia mempelajari gerakan olahraga atau keahlian terkait dengan fisik itu cepat. Kalau main bola pintar, main futsal pintar, main voli pintar, main bulu tangkis pintar, tenis meja pintar. Contohnya Pak Komar. Nah ini kinestetik. Ini olahraga apa aja dia bisa ini, meskipun cuma tingkat RT. Tapi semuanya bisa. Ya kan? Semuanya bisa. Ini contoh. Itu kalau bakatnya diterusin nih, dari kecil dia belajar, itu bisa menjadi pemain yang profesional. Saya itu waktu kecil dia nggak belajar, jadi kalau diterusin sehingga jadi pemain profesional. Yang mempunyai juga begitu. Jangan suaranya sudah fals, suaranya nggak bagus, hobinya nyanyi, itu sangat lama. Karena orang kalau dia nyanyi, orangnya pengen tutup kuping. Contohnya siapa? Saya. Kalau nyanyi, orang lain tutup kuping, kecuali istri saya. Adik-adik semuanya. Orang yang belajar juga sama, yang hobi membaca, yang membacanya cepat, menghafalnya juga cepat. Saya punya teman satu kelas sama anak saya yang pertama, si Aziz. Jadi satu kelas sama anak saya pertama si Aziz. Dia itu menghafalkan Al-Quran cuma dalam waktu 1 tahun. Jadi Al-Quran ini 30 juz itu dia bisa hafalkan cuma dalam waktu 1 tahun. Itu anak sekarang masih ada. Dia hobi baca, ketika menghafal cepat. Potensinya beda-beda. Tapi beda kalau nggak hobi baca, nggak malas ngapalin, itu mau dibaca berulang-ulang ya nggak bisa. Menghafalin berkali-kali nggak bisa. Ada yang gitu kan? Jadi males. Ada kalau yang hitung susah banget, ada nggak? Tadi kalau pelajaran matematika, pokoknya benci banget gitu rasanya. Ada yang gitu kan? Ada. Nah, itu berarti dia tidak bidangnya di sini. Ada yang ketika belajar bahasa cepat banget. Contoh sekarang itu yang di media sosial itu namanya Vicky Naki. Vicky Naki. Itu dia belajar bahasa seorang Vicky Naki karena serius doang. Dan belajarnya dari itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Rusia, belajar bahasa Rumania. Dia bisa belajarnya cuma dari YouTube. Tidak punya guru. Karena seriusan. Sekarang gajinya gede. Karena jadi YouTuber. Ya tak? Jadi adik-adik kalau serius sesuai dengan hobinya, ketika kerja itu enak, nyaman. Betul nggak? Makanya adik-adik kenali apa yang menjadi potensi dirinya masing-masing. Oh, bisanya apa? Besok kalau kerja sesuai dengan hobinya, itu enak. Misal contoh, kita hobi olahraga, futsal oke, voli oke, bulu tangkis oke, tenis meja oke, nggak jadi pemain profesional, tapi bisa kerja di bidangnya. Jadi apa? Pedagang alat olahraga. Kira-kira hobi nggak? Kira-kira itu bisa maju misalnya, ya kan? Jadi sesuai dengan hobinya dan itu ditekuni dari kecil.
bilang sama orang tuanya, Pak, Ma, Pak, Ibu, Mama, Umi, saya pengennya belajar ini. Kalau perlu khusus gitu. Ifatani, belajarnya cepat nih. Kalau menghafal cepat bisa. Itu ditekunin di bidang ini. Jadi nanti bisa menjadi seorang yang hebat di bidang. Banyak orang-orang hebat sekarang itu karena dia menekuni sesuai dengan keinginan anak-anaknya. Benar kan? Ada di semuanya yang berlaku Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manusia itu ketika dia makhluk itu semuanya sebenarnya adalah orang yang bodoh. Benar kan? Ada ya orang yang semuanya serba bisa, nggak ada. Jadi punya keterbatasan. Makanya Allah sampaikan dalam surah apa ya? Al-Ahzab ayat 72. Al-Ahzab itu surat ke-33 ayatnya 72. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashraqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula." Firman Allah katanya, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu adalah zaluman jahula, orang yang zalim lagi bodoh. Karena ketika kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang bodoh, kita harus menjadi orang yang belajar, rajin belajar. Kajian Ahad sore begini datang ini, nanti tadarus ikut ini, belajar di sekolah serius, rajin. Itu akan membentuk karakter pribadi kita menjadi orang yang baik. Dari bodoh akan menjadi orang yang terpelajar. Orang yang terpelajar gak gampang dibodohin orang. Betul kan? Makanya adik-adik harus belajar yang serius. Atau menekuni bidangnya sesuai dengan hobinya. Jangan ditanya hobinya apa gak tahu. Betul kan? Jangan ditanya apa gak tahu. Tekuni bidangnya. Saya pengen jadi apa? Oh, saya pengen jadi pemain bola. Jadi sekarang kursus main bola. Kalau usia 15 tahun ke atas kursus bola terlambat. Kursus bola seharusnya dari usia sekitar 7 tahun. Ya kan? Supaya jadi pemain profesional. Amplesna pengen jadi pemain basket dari kecil. Kursus basket, ya kan, sambil sekolah kursus begini. Nah, itu bisa menjadi orang hebat. Adik-adikku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang namanya manusia kita itu fakir. Fakir itu adalah orang yang butuh orang lain, benar kan? Gak ada yang bisa hidup sendiri. Kadang-kadang ngambek sama orang tuanya, saya gak ada bapak, gak ada ibu, gak apa-apa. Ya ada masa begitu kan? Padahal semuanya masih dikasih bapak sama ibunya. Nah itu gak boleh. Sampai usia berapapun, yang namanya manusia itu adalah fakir. Allah sampaikan dalam surah Fatir itu surat ke-35 ayat 15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir. Kata Allah, antumul fuqara ilallah. Kalian adalah orang yang fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah adalah Zat yang maha kaya dan maha terpuji. Dari ayat ini kita tahu bahwa kita ini semua adalah orang yang fakir. Sekaya apapun orang, dia termasuk orang yang fakir. Ya kan? Gak ada orang yang hebat di dunia ini. Makanya kita tahu bahwa tidak ada yang orang hebat di dunia ini. Adik-adik harus menjadi orang yang rendah hati. Jangan sombong. Sombong itu egois. Oh egois. Ego sama egois. Ya kan? Jangan jadi orang yang sombong. Kita adalah orang yang lemah, bodoh, fakir. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala,
manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bersama-sama tahu. Kita ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini adalah menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Ini fardan yang begini nih, itu adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi. Karena dia sebagai makhluk manusia. Ya tak? Allah sampaikan dalam surah Al-Isra, surat 17 ayat 70. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu sulalatan min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Zat yang menciptakan dengan ciptaan yang terbaik, alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu wa bada'a khalqal insani min tin, dan Allah memulai menciptakan manusia itu dari tanah liat. Dulu Adam diciptakan dari tanah liat. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin ma'in mahin, kemudian menjadikan keturunannya diciptakan dari air mani yang hina. Air mani yang hina, ini bahasanya Al-Quran ya. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, kemudian ditiupkan ruh padanya. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan dijadikan kepada mereka pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Tapi qalilan ma tashkurun, hanya sedikit sekali dari mereka yang bersyukur. Hanya adik-adik, kayak gini kita ketahui bahwa kita jangan sekali-kali menjadi orang yang tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu. Kita ini diciptakan dari makhluk yang hina, dari air yang hina, ya kan? Tetapi kita menjadi makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan malaikat, dibandingkan jin, dibandingkan syaitan, manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di muka ini, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakini gitu. Sampai sini udah jam setengah berapa nih? Maghrib itu sekitar jam berapa? Jam 18 lewat 1 menit. Kurang 1 menit. Ya. Berarti masih ada waktu sekitar setengah jam. Jadi supaya adik-adik ngantuk, supaya suasananya lebih hidup, nih saya perbolehkan untuk melakukan tanya jawab. Boleh tanya apa saja boleh. Terkait materi ataupun tidak terkait dengan materi. Yang adik-adik yang laki-laki boleh secara langsung pakai mic, yang perempuan juga sama. Kalau usah mikirin buka, nanti insya Allah disiapin takjil. Jadi habis acara ini nanti langsung buka bersama. Oke, bagaimana? Kalau nggak ada yang saya tanya di sana. Ada yang mau nanya? Ada? Boleh nanya? Pakai mic. Nah, berani. Kalau puasa boleh pacaran nggak? Sebutin namanya dulu. Nama saya. Nama saya sebutin. Nama saya Marna. Kelas berapa? 6 SD. 6 SD. Udah punya pacar? Udah punya pacar? Selalu diperhatikan hati-hati. Pertanyaan yang kedua, saya mau tanya lagi. Ayo, pertanyaan yang lain. Dulu. Lagi nanya, yang perempuan mau nanya, masuk. Masuk. Mic-nya kasih yang perempuan. Kasih pacar lu deh.
Ayo nanya Asep. Pakai kertas juga boleh. Pakai kertas boleh nanya. Yang lagi, satu lagi, tanya. Ayo boleh. Sebutin namanya. Saya Hafiz. Hafiz. Ustaz, apa saja yang membatalkan puasa? Oke. Baik, yang pertama pertanyaan dari saudara Fatna. Ini pertanyaannya luar biasa nih. Pertanyaan kekinian. Apakah kalau puasa boleh pacaran? Kita tanya. Saya itu kalau ditanya pacaran saya bingung. Kenapa? Karena dulu saya nggak pernah pacaran. Ulangi, saya dulu nggak pernah pacaran. Tapi kalau punya istri Ustaz, ya punya istri tidak harus pacaran. Ya tak? Pacaran di dalam Islam, saya jelaskan ini di dalam Islam ya. Pacaran di dalam Islam, baik puasa ataupun tidak puasa, itu hukumnya haram. Tahu haram? Haram itu kalau dilakukan dosa, kalau tidak dilakukan berpahala. Nih. Kenapa haram? Karena belum waktunya. Lah masih SD sudah pacaran, SD mau nikah, SMP udah pacaran, usia SMP mau nikah. Kira-kira kalau nikah istrinya dikasih makan apa? Nah ini yang harus dijauhi oleh adik-adik semuanya. Ketika masih usia seperti ini, tolong hindari dulu berkomunikasi, berhubungan dengan lawan jenis. Nanti kalau sudah waktunya ada masanya. Masanya kapan? Ketika kita sudah siap untuk menikah. Kita sudah kerja, sudah punya nafkah. Nah, kemudian siap untuk menikah. Nah, itu baru cari istri. Nah, ini masih SD umur 12, nanti ini kamu umur 25 tahun. Berapa tahun lagi kira? 12 kali 25 kali 12 berapa? 13 tahun. Kelamaan. Yang terjadi adalah justru menjadi aib buat keluarganya. Betul nggak? Ini di daerah sini, daerah Sunda ini banyak anak SD pacaran, kemudian mohon maaf perempuannya hamil masih SD. Akhirnya dinikahkan oleh kedua orang tuanya masih SD. Karena dia belum waktunya. Bahasanya apa namanya? Jangankan berpikir tentang yang enggak, baik dan buruk aja belum tahu. Makanya begitu hindari dulu. Fokus belajar. Ustaz, saya tertarik dengan lawan jenis, dengan perempuan. Tertarik boleh, tapi pacaran jangan. Hukumnya haram, nggak boleh. Dan saya sudah kadung punya pacar nih katanya. Katanya sudah punya pacar. Katanya sudah punya pacar. Waduh sekali. Yang perempuan. Ya kan? Saya cuma berpesan yang sudah terlanjur, tolong dijaga hubungannya dengan baik. Dulu, saya kasih cerita saya sendiri. Waktu saya muda, dulu kata orang termasuk orang yang ganteng, kata orang itu. Dulu waktu saya usia SMA, itu banyak perempuan yang kirim surat sama saya. Serius, saya nggak bohong. Ditembak. Saya tertarik sama kamu. Dulu pas pakai surat nggak ada WA, nggak ada WhatsApp. Ya tahu. Saya ingin kenalan lebih jauh kepada kamu. Maukah kamu jadi pacar? Bahasanya begitu di suratnya. Dan itu yang isi surat itu gak cuma 1-2 orang, banyak. Saya dulu menurut saya clipping, saya lasik. Bisa saya clipping itu posisinya perempuan yang
naksir sama saya, kemudian nembak saya, itu banyak, jumlahnya lebih dari 10. Enak. Tetapi waktu itu saya sudah belajar di pesantren, jadi saya sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Semua yang di surat kepada saya jawabin, terima kasih atas suratnya. Saya memberikan apresiasi atas kiriman dan perhatiannya. Karena ada yang ngasih kue, ada yang ngasih bunga, macam-macam, kasih cenderamata lah gitu. Tapi saat ini saya ingin masih fokus belajar dan belum berpikir tentang menikah. Kalau suatu saat nanti kita jodoh, pasti kita akan dipertemukan. Terus jawaban saya begitu semua. Jadi saya tolak secara halus. Itu yang saya kirimkan begitu, ada yang nangis, ada yang marah-marah, macam-macam ekspresi. Tapi saya jawab dengan terus terang, meskipun dia suka sama saya, dan kadang-kadang saya suka dengan dia, karena saya tahu dianya, oh cantik juga. Maksudnya secara hati itu saya suka, tapi karena tahu bahwa itu adalah sesuatu yang nggak boleh, saya tidak melakukannya. Alhamdulillah, akhirnya tidak terjadi yang namanya pacaran. Banyak yang Pak, gitu kan. Baru ketika saya usia sudah sekitar 24 tahun, sudah niat menikah, kemudian nabung duit untuk menikah, kemudian duitnya sudah cukup, sudah kerja. Saya dulu ketika mau menikah berpikir jangan sampai pernikahan saya ini merepotkan orang tua. Jadi seluruh biaya pernikahan saya, dari transportasi ke rumah mertua, mahar, bawa-bawaan segala macam, itu semuanya kita tanggung sendiri. Ya kan? Ketika sudah siap, baru melamar sama mertua. Dengan cara taruh dulu, kenalin sama ustaz, gitu, ini ada nih, gitu kan. Kalau mau nanti dia. Saya sebelum menikah ketemu istri saya cuma 3 kali. 1 perkenalan, kemudian yang kedua itu proses menjelang lamaran, yang ketiga itu lamaran, baru yang terakhir keempat langsung menikah. Waktu melamar itu saya bilang gini sama mertua, karena kita pede, percaya diri, saya sudah punya nafkah, sudah punya uang. Saya bilang gini sama calon mertua, hari ini saya melamar anak bapak. Saya pengennya menikah dengan cepat. Kalau jarak antara melamar sama menikah lama, lebih baik gak usah. Maksimal 3 bulan, gak boleh lebih dari 3 bulan. Kemudian kalau kamu dinikahkan hari ini pun saya siap. Saya sudah bawa mas kawinnya. Ya kan? Saya bilang begitu. Mertua bingung dari dia. Jadi ini orang nembak penglamar katanya. Karena saya bilang saya nggak nikah sama anak bapak, nggak apa-apa. Saya bisa tadi yang laki-laki bro. Jadi berani posisinya. Akhirnya mertua menyetujui. Sekarang saya sering diucat sama mertua tuh. Kamu dulu ngelamar apa nodong katanya. Karena saya pengen waktunya cepat supaya gak banyak interaksi. Karena waktu itu belum ada handphone. Handphone itu jadul yang Nokia itu, apa namanya, yang Nokia masih ada gagangnya itu. Waktu saya. Jadi jangan belajar yang serius. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang membatalkan puasa? Hafid itu artinya orang yang bisa menjaga diri. Hafid Al-Quran itu artinya orang yang bisa menjaga Al-Quran. Hafid ini namanya yang bagus. Mudah-mudahan jadi orang yang baik. Amin. Apa yang membatalkan puasa? Jadi di benak adik-adik semuanya, membatalkan puasa itu cuma makan, betul? Minum, betul? Makan dan minum aja. Tapi sebenarnya ada yang lain-lain yang membatalkan puasa. Apa itu? Tidak menjaga pandangan. Jadi punya HP, punya media sosial, nah, itu yang dibuka. Kalau yang macam
macam yang laki-laki yang dilihat yang cantik-cantik, yang auratnya terbuka. Nah itu membuat pahala puasanya hilang. Yang perempuan juga sama, yang dilihat artis Korea, benar? Yang ganteng-ganteng, kemudian timbul nafsunya, itu pahalanya hilang. Memang secara fikih yang membatalkan puasa cuman makan, minum, ya kan? Makan dan minum. Tetapi tidak cuma makan dan minum, seharusnya kita jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati. Telinga juga sama, jangan mendengarkan yang tidak baik. Yang perempuan sukanya ngumpi, misalnya apa? Pengen tahu urusan orang lain. Ya tak? Yang laki-laki, kalau laki-laki ngumpinya jarang ya. Kalau laki-laki itu apa namanya? Oh, iya. Bahasa agama. Jadi jaga lisan, jaga hati. Ini kalau ada perempuan lewat yang cantik, tundukin pandangan, nanti foto jangan gitu kan. Jadi jaga pandangan. Yang perempuan juga sama, kalau laki-laki datang lewat, jangan disweeting. Ya, saya seusia begini nih, seusia segini nih, masih sering godain sama perempuan. Ini serius saya, bohong. Ya kan? Jadi seusia gini. Bahkan ada, mohon maaf, ada perempuan, saya sudah punya istri, dia tahu sudah punya istri. Itu bilang, Pak, saya dijadikan istri kedua, Pak, saya mau katanya gitu. Jadi masih segini masih laku. Tapi karena kita punya iman, kita bisa jaga di. Makanya kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan harus menjadi orang yang percaya di. Gitu ya. Lagi pertanyaan, masih ada waktu sekitar 15 menit. Yang perempuan, ada yang mau nanya? Jangan malu-malu. Yang laki-laki, ada di semuanya. Kalau gak ada nanya, saya lanjutkan materinya. Saya lanjutkan materi. Jadi sifat makhluk tadi fitrah, kemudian dia lemah, kemudian dia jahil, kemudian dia bodoh, kemudian dia fakir, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan keistimewaan kepada manusia. Allah berikan keistimewaan kepada manusia. Allah sampaikan dalam surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibati wa faddalnahum ala katsirin man khalaqna tafdila. Dan sungguh kami muliakan, bahasanya Al-Qur'an, anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kemudian kita ini bisa berjalan di lautan dan di daratan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberikan rezeki dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin man khalaqna tafdila. Dan Allah ciptakan kita menjadi orang yang paling baik dibandingkan makhluk yang lain. Jadi kita ini adalah orang yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita yakini. Ya, harus kita yakini. Adik-adik sama hantu takut enggak? Takut, Pernah lihat hantu? Sama jin takut enggak? Enggak. Pernah lihat jin? Jadi sekarang ini di kita itu banyak sekali yang namanya keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Karena sering lihat film horor. Sering film horor. Film Indonesia itu ada pocong, apalagi hantu, kuntilanak, gitu kan. Ini saya waktu pulang jam 11:30 malam dari Cilengsi itu pernah
sini dekat musola atas nih, musola apa namanya ini? Musola yang atas rumah saya itu, dari balik gang yang sebelahnya rumah Haji Amir itu apa namanya, keluar pocong dari balik gang itu. Karena ini takut-takutin saya naik motor, saya berhenti, langsung terbalik saya kejar pocongnya, lari impit pocongnya. Ya tak? Karena saya tahu bahwa pocong tidak ada. Dan kalau tak ada jin, kita itu adalah makhluk yang lebih mulia dibandingkan jin. Gak usah takut. Ya tak? Saya sampai sekarang nggak percaya namanya adanya pocong, adanya apa namanya hantu-hantu segala macam itu, nggak percaya. Ya tak? Karena kita tahu bahwa itu jin itu memang ada, tapi dia punya urusan sendiri. Manusia punya urusan sendiri. Gak usah takut gitu. Ada orang mati nih. Kalau orang mati biasanya malam-malam pada keluar, betul kan? Ditakutin apa yang ditakutin? Padahal orang mati itu digoyang-goyang, dipegang-pegang wajahnya pun nggak masalah ya. Diam aja dia. Yang pernah mandiin orang mati itu diapain apa aja dia diam aja nggak kira-kira. Ada yang lawan, jangan, ada gitu kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya kan? Semuanya diam aja. Ya kan? Tapi ketika habis ada orang meninggal, biasanya pada takut, benar? Benar? Itu ketakutan yang salah. Coba bisa kalau kita yang mati coba. Masa pada takut diri sendiri? Lalu gue di mana nih? Gitu ya? Ya kan? Nah, kalau kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia dan makhluk yang lain itu adalah derajatnya di bawah kita menjadi orang yang percaya di nggak takut sama begitu man. Entah itu cinta, entah itu hantukan, apapun namanya posisi. Tapi yang banyak itu adalah cuma sekedar apa namanya, kalau keyakinan di tengah-tengah masyarakat sebenarnya nggak ada, namanya apa standar? Fobia. Ya, sugesti lah bahasanya. Jadi nggak usah takut yang begitu. Kita ini makhluk Allah diciptakan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita semuanya punya potensi yang baik. Dan semua juga punya potensi yang buruk. Semua diri kita itu punya potensi baik dan punya potensi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada kalian sifat fujur, sifat keburukan, wa taqwa, dan sifat ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi teman-teman semuanya punya sifat baik. Sifat baiknya apa? Sifat baiknya rendah hati, semangat, rajin, ya tak? Sifat baik. Semangat untuk sholat, semangat belajar, sifat baik. Sifat buruknya apa? Malas, ada nggak? Hobinya tidur terus, ada nggak? Bangkang sama orang tua, ada nggak? Nah itu sifat buruk. Orang yang baik, dia mengikuti sifat baiknya. Orang yang tidak baik, dia mengikuti sifat buruk. Makanya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Makanya saya pesan pada adik-adik semuanya, jangan jadi orang yang mengikuti sifat buruk ini. Makanya nanti sore habis tarawih semuanya kita tadarus ya, insyaallah siap? Benar ya, siap ya. Tadarus yang laki-laki, ya. Supaya kita mengikuti sifat baiknya. Karena sifat baik itu harus dibiasakan. Kalau kita nggak biasa baca Al-Quran sebentar, ngantuk nggak kira-kira? Ngantuk. Tapi kalau kita bareng-bareng sama teman-temannya, ngantuknya jadi hilang. Ya, mudah-mudahan nanti habis tarawih ada yang nyiapin kue. Mudah-mudahan. Ya, tapi teman-teman hadir dulu posisinya. Kalau ngaji seperti ini, jangan niatkan dapat kuenya, tapi semangat belajar. Jangan ikuti sifat buruknya. Hari ini ada yang tidur lebih dari 4 jam siang hari. Tidur siang 4 jam lebih ada nggak? Dari habis subuh sampai asar tadi
tadi ada dengan konsep dari tidak ngaco. Nah, itu jangan diikuti. Ya tak? Imam Syafi'i tadi yang saya katakan pertama, Imam Syafi'i itu tidurnya sehari semalam cuma sekitar 4 jam. Tidurnya sehari semalam. Dan kita malam dan tidur, tentang puasa habis subuh tidur, bangun-bangun jam berapa? 11. Masya Allah. Itu juga berapa itu? Subuh itu jam 5 katakanlah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 jam. Ya kan? Ada yang tidur lagi. Nah, itu jangan diikuti. Waktu buat seorang anak muda itu adalah berharga. Tolong hargai waktu itu dengan sebaik-baiknya supaya kita menjadi orang yang hebat. Jangan dibalik. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada mau nanya lagi? Masih ada waktu 2 menit? 5 menit ya? 7 menit? 4 menit lagi. Ada pertanyaan? Ada mau nanya? Gak ada? Oke, kalau tinggal 4 menit. Kalau gak ada, malah kita ada pertanyaan? Teman? Nanya aja takut. Tadi saya bawa duit receh. Tadinya kalau buat duit tak kasih duit yang nanya. Mantan nggak buat duit gak jadi. Ya kan? Adik-adik semuanya, besok pekan depan, insya Allah kajian akad sore tentu ada lagi posisinya. Ya kan? Nanti pematerinya kalau dari luar ya dari dalam posisinya. Tapi adik-adik semuanya semangat. Besok pekan depan kalau bisa datang lagi. Teman-temannya yang belum datang ajak ini. Ngajak kebaikan itu berpahala. Ya. Ngajak kebaikan itu berpahala. Misal kasih contoh. Apip sekarang ngaji. Ada temennya yang gak ikut ngaji, misal tetangganya, ya, yang satu area atau 2 area. Kemudian diajak sini ikut ngaji. Itu yang ngajak dapat pahala seperti pahalanya orang yang ngaji. Oh, enak kira-kira. Ya, Faisal, Faisal. Fafa, dia ngajak ngaji teman-temannya, yang gak hadir diajak hadir. Itu yang ketika ada 10 orang yang hadir di sini karena ajakan apa-apa, itu ketika dia ngaji di sini dapat kebaikan, apa-apa dapat pahalanya seperti pahalanya orang yang belajar. Makanya adik-adik yang temannya hari ini belum hadir, ajak hadir sih, pekan depan suruh datanglah. Termasuk nanti malam habis tarawih, teman-temannya ajakin tadarus. Biasanya kan habis apa namanya? Habis sholat tarawih kan langsung bubar tuh ada itu kan. Nah, oke lah bubar nggak apa-apa, tapi habis pikir pulang balik lagi ke sini, gitu ya. Siap? Baik, selanjutnya pada kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan kesehatan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini menjadi anak yang berguna buat agama, bangsa dan negaranya. Amin. Dunia wa dalam salihal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wabi'an wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzati wadhi bisultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassirna fi kulli amrina. Allahumma yassirna fi kulli amrina. Allahumma yassirna fi kulli amrina. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin, min ibadika al-faizin, min
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qul lahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tansuka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina